Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin jamaah subuh Masjid Al-Madani rahimakumullah. Puji diiringi dengan rasa syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Tadi malam kita dimatikan sementara, tetapi dihidupkan kembali oleh Allah di subuh pagi ini, merupakan karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita menggunakan nikmat kesempatan ini yang sangat luar biasa dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kita menyesal yang tiada gunanya ketika kita sadar mati kalau sudah dikubur. Kita sadar sehat kalau udah sakit. Oleh karena itu kita sadarkan diri kita. Diperintah, sebut nama kita sendiri, diperintah supaya kita lebih baik dari hari ke hari, diisi dengan hal-hal bermanfaat, diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah fisabilillah, teguh, konsisten dalam beribadah kepada Allah walaupun dalam ibadah ujiannya banyak. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya diberikan hati yang istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki tanggal 1 Rajab. Hadisnya sih lemah Pak hadisnya. Rajaban syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrul umati. Katanya kalau Rajab itu bulannya Allah, kalau Sya'ban bulanku kata Nabi, kalau Ramadan bulan umatku, kan begitu. Hadisnya lemah tapi kita ambil ibrohnya aja. Karena bulan Rajab ini masuk ke dalam bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dianjurkan berpuasa tanggal 1. Tapi nggak apa-apa, udah disiapin makanan mah. Kalau yang nggak sahur gitu ya, kalau yang nggak sahur nggak apa-apa. Masih ada kesempatan, masih besok tanggal 2 Rajab masih boleh, 3 Rajab masih boleh, 4 terus sampai akhir bulan Rajab masih boleh. Kemudian juga kita diingatkan
dianjurkan memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini kan kita diingetin terus tiap tahun. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabat bahkan 6 bulan sebelum udah girang. Kalau bahasa kita tuh girang, bahagia, seneng. Alhamdulillah 6 bulan lagi mau Ramadan. Ini kita 2 bulan lagi ya, biasa-biasa aja gitu ya. Artinya iman kita lemah, Pak. Mungkin generasi-generasi sekarang, ya saya juga mengakui generasi anak-anak saya udah mulai menurun. Kalau zaman dulu mungkin saya kecil masih selepelan, mendekati Ramadan tuh udah ngitung hari mundur. Kenapa? Karena zaman dulu liburnya banyak, seneng. Kemudian takbiran seneng. Kalau anak sekarang udah biasa-biasa aja. Berarti yang salah bukan pada anaknya, Pak, orang tuanya tidak pernah mengingatkan. Aturan dididik bulan Ramadan itu bulan yang mulia, yang ketika ibadah pahalanya luar biasa. Bahkan umat-umat yang lain ngiri dengan umatnya Rasulullah. Usianya banyak ratusan tahun, ribuan tahun, tapi bisa dibalas dengan Ramadan yang hanya 1 bulan, pahalanya luar biasa. Nah, kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balighna Ramadan, supaya kita tidak terlalu pede. Kenapa? Maksudnya, ya Allah, takutnya umurnya gak nyampe. Kan artinya, ya Allah, berkahilah saya di bulan Rajab, berkahi di bulan Sya'ban, dan sampaikan di bulan Ramadan. Kan artinya itu, minta disampaikan umur kita di bulan Ramadan. Jadi nggak terlalu pede, masih sehat, Pak, umur masih 45, jatahnya 60, masih lama. Karena apa? Jangankan manusia, Pak, malaikat aja bahagia kalau Ramadan itu datang. Tapi saya tidak membahas itu, Pak. Saya hanya mengingatkan saja. Kehidupan manusia kan kita menjalani beberapa tahap, beberapa fase kehidupan, yang kalau kita ditanya jujur menjawab, kita baru hidup masuk kehidupan yang pertama ini. Padahal kalau sesungguhnya kita belajar, kita mengkaji ilmu agama yang lebih dalam lagi, hikmah-hikmahnya, maka kita sebetulnya sudah memasuki fase yang ketiga kehidupan sekarang ini. Yang pertama, alam ruh kita sebetulnya sudah hidup, Pak. Alam ruh sudah Allah ciptakan, tapi kita tidak tahu kapan nanti ditiupkan ke rahim ibu, dilahirkan ke dunia, tidak tahu. Makanya di Al-Quran dijelaskan, manusia tidak mengetahui ilmu tentang ruh, melainkan hanya sedikit saja. Allah yang maha mengetahui. Ruh sudah diciptakan. Jadi alam ruh berarti kehidupan kita yang pertama, fase kehidupan yang pertama. Kemudian masuk fase kehidupan yang kedua, di mana? Di alam rahim. Ibu kita mengandung 9 bulan 10 hari, itu yang normal. Kadang-kadang ada yang betah 10 bulan, yang 12 bulan sih jarang, nggak ada. Di usia 4 bulan tiba-tiba perut ibu kita bergerak-bergerak. Artinya Allah sudah tiupkan ruh ke dalamnya, ditetapkan jodoh, maut, amal perbuatannya. Kan gitu. Makanya ada beberapa tradisi saya sebut, yang pada saat usia kehamilan 4 bulan dia syukuran. Kenapa? Mengharap kepada Allah, berdoa, meminta juga kepada jamaah yang hadir supaya didoakan kandungannya sehat, anaknya nanti ditetapkan yang baik. Gitu, di usia 4 bulan ditetapkan sama Allah pada saat ruh ditiup. Artinya apa? Kita sudah masuk fase yang kedua, alam rahim, hidup itu bergerak-bergerak.
Lalu dilahirkan ke dunia. Sekarang nih saya ngomong, bapak-bapak dengar, masuk fase yang ketiga, hidup di dunia. Kita mengembara, memperbanyak bekal untuk kehidupan yang sebenarnya. Tadi Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk kehidupannya di hari esok. Hari esok ini adalah maksudnya hari akhirat. Makanya di situ hendaklah setiap diri, diingatkan setiap pribadi muslim mempersiapkan gitu. Mempersiapkan untuk mati. Mempersiapkan untuk nanti hidup di alam barzah, mempersiapkan untuk kehidupan akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu diingatkan, dibaca setiap Jumat tuh sama khotib. Kadang-kadang kita diingetin terus tuh, kalau yang laki-laki sholat Jumat tahu. Emang di kuping kedengeran terus, jangan-jangan kita nggak paham, nggak bisa mengambil hikmah karena nggak tahu artinya. Nah makanya tadi dikasih tahu, disuruh siap-siap. Apalagi Pak, sekarang saya waktu mendengar kabar duka Allah yarham Syekh Ali Jaber meninggal dunia, ngeri Pak, saya jujur aja. Pertama saya dengar kabar postingan dari Ustadz Sanusi, saya bilang hoak kali ini, tapi Pak Ustadz masa bohong gitu kan. Itu baru pertama kali saya, tapi ternyata menyebar cepat, gak taunya bener. Hati saya getar Pak. Kenapa? Ulama-ulama besar Allah cabut satu persatu di usia yang muda. Ngeri Pak, karena ilmu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia. Ngeri, hadis Rasulullah, kenyataan kita hidup nanti di umat akhir zaman, seburuk-buruknya umat. Ngeri. Ya Allah, mudah-mudahan kita nggak masuk umat akhir zaman. Saya nggak mau gitu. Auzubillah, subhanallah. Ngeri. Mudah-mudahan nanti ada pengganti Syekh Ali Jaber yang lain. Karena kalau artis mati, besok juga gantinya banyak. Presiden mati, sebelum mati yang ngantri banyak tuh. Besok mati, besok udah dilantik lusa. Tapi kalau ulama meninggal dunia, berapa tahun bisa menggantikan ilmunya? Itu yang harus kita renungi. Yang saya cermati, kok usianya muda-muda diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Munzir usia 40. UJ walaupun wasilahnya berbeda, usia 41 yang saya ingat. Kemudian Ustadz Arifin Ilham 46. Kemudian siapa lagi? Habib Munzir 40. Yang kemarin Syekh Ali Jaber sama saya mudaan dia Pak, katanya. Masya Allah. Dia lahir tahun 77 ya. Mudaan Syekh Ali Jaber. Artinya baru 43. Masih muda-muda Pak. Yang kalau kita ambil hikmah kata-kata mutiara, kalau ada beberapa pertanyaan, misal, kok ulama-ulama besar kenapa meninggalnya usia muda? Kalau kita analogikan Pak, kalau ada bunga yang indah, bunga yang cantik, pasti bunga yang paling indah yang dipetik duluan. Pasti bunga yang paling indah yang dilihat yang dipetik duluan. Allah juga begitu, sayang. Karena nanti keburu layu, dipetik oleh Allah, dicabut oleh Allah. Sayang kepada ulama-ulama kita. Nah, jadi kita masuk fase yang ketiga, alam dunia, sebagai
alam di mana dijadikan ad-dunya itu wasilah, la ghoyah, sebagai jalan perantara, bukan tujuan tuh dunia. Perantara kita memperbanyak bekal kehidupan untuk kehidupan yang maha panjang akhirat. Nah, kemudian setelah mengembara di dunia macam-macam, ada yang masih di kandungan mati, ada yang baru lahir mati, ada yang balita mati, ada yang udah remaja mati, ada yang dewasa dikit mati, ada yang sampai tua mati, ada yang sampai usia tertua di dunia mati. Baru kemarin saya dengar manusia tertua kedua di dunia baru meninggal, kemarin baru dengar beritanya. 100 berapa. Artinya nanti kita bakal mati, Pak. Yang kalau kita tidak buru-buru sadarkan diri kita, maka kita nanti hanya ada penyesalan. Salah seorang sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin yang saya ingat, Umar bin Khattab, yang ketika melewat gundukan tanahnya kuburan, Pak, dia nangis. Para sahabat yang lain bertanya, wahai khalifah, kenapa engkau setiap melewati ini engkau menangis? Dia menjawab, dari sinilah bermula kita akan selamat, dan dari sinilah bermula kita akan celaka. Sambil menunjuk ke gundukan tanah kuburan. Kalau sahabat Nabi khalifah lewat kuburan nangis karena takut akan azab Allah, kalau kita lewat kuburan nangis takut sama setan, Pak, itu baliknya. Bedanya gitu doang. Kenapa? Karena ketika kita hidup di alam barzah, kita mendapat azab kubur, sudah dipastikan kesananya bakal sengsara. Itu tanda-tanda doang, Pak. Ketika kita nanti di alam kubur mendapatkan nikmat kubur, seperti orang yang tidur menunggu sampai hari kiamat, disitulah tanda-tanda kita akan bahagia nantinya. Masukkan fase yang keempat tuh, alam barzah, artinya alam penantian antara dua dunia. Yang mana ini adalah hak itu benar. Orang yang beriman harus yakin bahwa alam barzah itu ada, fitnah kubur itu ada. Harus yakin. Kalau tidak yakin ada alam barzah, tidak yakin ada fitnah kubur, tidak yakin ada siksa kubur, iman kita dipertanyakan kalau orang Islam. Makanya kenapa kalau orang mukmin berhati-hati dalam ngomong, berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam berbuat, karena dia takut dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa kisah di dalam hadis sahabat Nabi yang ketika dikubur dikisahkan tulang rusuknya sampai berdempetan saling menyerang, digencet oleh bumi. Itu sahabat Nabi. Tetapi karena amalnya Allah luaskan lagi alam kuburnya. Ada juga kisah nyata, Pak. Waktu itu saya nonton televisi tausiah di TVRI. Ustadznya lupa saya. Cuman ini kejadian nyata, dia diundang ceramah di luar kota. Ini kejadian nyata, Pak. Dia cerita, saya tidak akan bercerita kalau tidak mengalami, melihat sendiri kejadiannya. Bahwa azab kubur itu ada. Dia diundang keluar kota, ceramah, nggak taunya keluarga dari panitia ada yang meninggal. Ceramahnya dibatalkan karena apa? Panitia keluarga yang meninggal itu adalah panitia utamanya. Sehingga yang aturan ceramah di masjid misalnya, ada acara kajian, Pak Ustadz mohon maaf,
Katanya ibu saya meninggal dunia. Saya tidak membatalkan janji saya mengundang ustadz untuk tausiah. Kita alihkan saja, nanti ustadz ceramah zikrul maut pada saat nanti pemakaman. Oh ya udah, nggak apa-apa. Karena ini pemakaman, pengurusan jenazah pahalanya besar, ikut ustadznya. Ini di TVRI Pak, saya nonton. Nah pada saat mau pemakaman apa yang terjadi? Nggak taunya pada hari itu ada yang meninggal dunia 2 orang, termasuk keluarga dari panitia ini. Dan namanya sama. Karena panitia ini, saya kurang tahu apakah dia wakaf di tanah kubur ini sehingga mendapatkan perlakuan istimewa harus dikubur di area depan atau bagaimana, sehingga salah menguburkan, nguburnya di area belakang. Komplain keluarganya, nggak mau, harus pindah keluarga saya yang ini tolong digali lagi. Itu negosiasi, segala macam negosiasi, tetap tidak mau. Akhirnya minta pindah, dibongkar kembali. Yang yang sudah dikubur digali lagi. Apa yang terjadi? Baru dikubur beberapa menit, tapi jenazah yang di dalam sudah pada berdarah Pak. Sudah pada biru mukanya, hidung keluar darah, mata keluar darah, kuping keluar darah. Seperti orang yang dipukulin ratusan orang. Apa yang terjadi coba, baru beberapa menit dikubur. Melihat kejadian itu, Ustadz yang tadi ngomong, saya mohon supaya tidak terjadi fitnah, tolong dibatalkan, jangan dipindah, langsung dikubur kembali, langsung diuruk kembali. Akhirnya mengikuti saran ustadznya, nggak jadi dipindah, langsung diuruk. Kenapa? Karena melihat jenazah yang sudah rusak, baru dikubur beberapa menit. Dia bilang, demi Allah saya tidak akan ngomong cerita ini kejadian kalau saya tidak melihat sendiri. Artinya apa? Azab kubur itu ada, benar. Itu baru beberapa menit Pak, hidung keluar darah, mata keluar darah, kuping keluar darah. Karena kan pada saat dikubur, pocongannya dibuka, diciumkan ke tanah Pak. Kan kita ngeliat mukanya masih bersih misalnya. Tapi kenapa pas dibuka pada berdarah semua? Ini pada lebam semua, pada hitam. Siapa yang melakukan? Kalau bukan malaikat azab. Akhirnya nggak jadi dipindah. Karena takut menjadi fitnah, nanti diomongin oleh manusia yang hidup di dunia, kasihan jenazahnya. Kita hidup masuk fase yang keempat, alam barzah. Lalu hidup lagi nanti kita di alam akhirat, alam yang sebenarnya. Inilah yang kita ngeri. Karena hanya 2 pilihan, al-jannatu haq, an-naru haq. Surga benar, neraka benar, tinggal 2, udah nggak bisa lagi kita milih. Penentunya ada di dunia ini Pak. Oleh karena itu tadi pada saat khotib Jumat tuh siang saya mengingatkan jangan sampai kita beramal, amal kita sia-sia. Jadi orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya pakai kalimat bangkrut supaya mudah dipahami? Jadi orang yang rugi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita rugi ketika menghadap Allah? Karena anggapan kita nih yang sering ke masjid, anggapan kita yang sering sholat subuh berjamaah, ya Allah pahala saya gede, banyak, karena tiap subuh saya ke masjid. Alhamdulillah saya udah ngumpulin pahala banyak, kenapa setiap subuh saya masukin kotak amal sedekah subuh. Alhamdulillah pahala saya banyak karena nyantunin yatim terus, nggak pernah putus-putus, tiap hari, bahkan bukan tiap bulan lagi, ngasih makan fakir miskin. Alhamdulillah pahala saya banyak. Kenapa? Kalau zaman dulu ibadah haji tiap tahun,
karena duitnya banyak. Kalau sekarang masih di cancel Pak kita, negara kita. Umroh berangkat tiap tahun. Tetapi apa yang terjadi? Pahala sholat kita kosong, nggak ada. Zakat, infak, dan sodakoh kita kosong, tidak ada. Ibadah haji kita, umroh kita kosong, tidak ada nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada. Yang tadinya nyantunin fakir miskin tidak ada. Apa yang terjadi? Di dalam hadis riwayat Ad-Dailami dijelaskan sittatu asya'a tuhbitul amal. Ada 6 perkara yang menjadi perusak amal. Amal kita rusak Pak, sholat rusak, haji rusak, sedekah rusak, zakat rusak. Sholat subuh kita rusak semua, pahalanya nggak ada. Ada 6 perkara yang menyebabkan amal kita jadi rusak. Yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalqi. Sering atau gemar mengorek-ngorek, membicarakan aib orang lain. Nah, ini hati-hati Pak. Ini kalau saya kan bicara yang sederhana aja Pak. Karena termasuk saya juga orang yang suka ngumpul-ngumpul gitu di blok GH belakang. Di bawah pohon ceri kita ngumpul sama bapak-bapak. Karena bentuk hubungan sosial kita bertetangga. Males lah sama si Anu mah. Gak pernah keluar rumah. Biarin aja ntar kalau mati mah gotong sendiri mayatnya gitu. Itu kadang-kadang gitu Pak, celetuk kan. Mungkin kita juga pernah ngomong kayak gitu. Disebut namanya, berarti itu kita secara tidak langsung ngomongin orang. Gitu. Kalau emang kita tidak sreg dengan sikapnya, pada saat rapat RT aja nanti ngomong gitu. Kalau menurut saya pribadi Pak, menghindari sekecil apapun, jangan membicarakan keburukan orang. Itu hal sepele tadi. Walaupun dia benar. Kalau orang yang kurang hidup bersosial jelek. Karena pada saat nanti kita sakit nggak ada yang nolong. Pada saat nanti kita mati nggak ada yang gotong. Jelek. Nggak mau lah sama dia mah. Bergaul malas, orang nggak pernah keluar rumah. Sama tetangga aja lewat nggak pernah negor. Nah gitu. Itu bagian dari ngomongin orang. Ghibah. Membicarakan keburukan orang. Al-istighalu bi uyubil khalqi. Yang lebih parah lagi, yang benar-benar jelek diomongin. Kalau sekarang kan udah bukan hal tabu lagi. Bahkan kita difasilitasi nonton ngerumpi, nonton gosipin orang tuh artis-artis. Udah begitu kita termasuk istri-istri kita demen itu nonton hal-hal gosip gitu kan, seneng ya kan, jujur. Nah berarti kita sudah ghibah, membicarakan keburukan orang, membicarakan rumah tangga orang, membicarakan anaknya begini, anaknya begitu. Oh suaminya mah begini selingkuh, oh istrinya begini selingkuh, oh ini mah kawin lagi. Nah itu hati-hati, itu ghibah. Ada lagi namimah, adu domba, sama. Pahala kita hancur. Kemudian yang kedua, wa qaswatul qalbi, hati yang keras. Ini udah mau terang ini. Saya biasanya 30 menit doang Pak, ini udah 40 menit. Wa qaswatul qalbi, hati yang keras. Jadi hati yang membatu. Maksudnya adalah seseorang yang hatinya tertutup. Wa qaswatul qalbi, hatinya tertutup, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat, yang pada akhirnya nanti akan timbullah sifat angkuh, sifat sombong, sifat takabur. Wa qaswatul qalbi. Zaman sekarang banyak nih Pak, orang-orang yang nggak mau menerima nasihat orang. Kalau saya mah kan bicara diri sendiri Pak. Kadang-kadang ada beberapa levelan ustadz yang, ustadz anu yang ceramah, nggak mau gua. Ilmunya juga tinggian gua, kan gitu. Kalau zaman sekarang, jangan, itu sombong, itu sombong.
Ini hikmah yang saya ambil dari ceramah Syekh Ali Jaber, Pak. Kalau saya nggak ngambil hal-hal sederhana aja, Pak, karena hal-hal berat belum tentu saya mampu melaksanakan hal sederhana. Kenapa kadang-kadang saya disuruh jadi imam sholat susah, saya nggak mau. Kenapa saya ngeri, Pak, jadi imam sholat. Saya pribadi nih, kalau disuruh milih, milih jadi imam sholat atau tausiah, saya milih tausiah aja, Pak, jujur aja, daripada jadi imam sholat. Syekh Ali Jaber itu lahir di Madinah, tinggal di Madinah, besar di Madinah dulu masa kecil. Umur 10 tahun sudah hafal 30 juz. Ini kisah hafiz Quran tahun 2018, makanya saya masih ingat sama tahun-tahunnya, Pak, masih ingat. Apa yang terjadi? Yang namanya orang hafal 30 juz bangga. Wah, bangga ya. Dia ngaku dia bangga hafal 30 juz, bangga dia, masih kecil hafal 30 juz, bangga. Mengembara ke Mekah Al-Mukarramah, mengembara, mencari ilmu lagi. Nah, suatu saat dia murojaah. Murojaah tuh apa? Memperbaiki bacaan lah. Setor Al-Fatihah sama imam besar Masjidil Haram. Tapi dia nggak nyebut namanya siapa imam besar Masjidil Haram. Nggak taunya bacaan Al-Fatihahnya salah. Itu sekelas Syekh Ali Jaber hafal 30 juz. Al-Fatihahnya salah. Saya introspeksi diri sendiri. Masya Allah, ini Syekh Ali Jaber aja bahasa Al-Fatihah salah. Kenapa? Dia takut karena Al-Fatihah rukun sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan iya-nya tasdid, tebel. Iya, ada yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti kita menyembah matahari, Pak. Tuh, artinya jauh banget. Tadinya kita menyembah Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku menyembah dan hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Jadi kalau tadi berubah tidak ada tasdid, menyembah matahari, minta pertolongan kepada matahari, tuh jauhnya minta ampun. Ngeri. Apalagi yang sering salah, Siratal mustaqim. Tapi kita kedengarannya sin atau shin. Ngeri. Makanya saya nggak berani. Kalau nggak jadwal khotib mah. Apa yang terjadi Syekh Ali Jaber ketika memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah? Dia memperbaiki makhorijul huruf 19 hari. Saya nonton sendiri, Pak, ceramahnya. Nggak bohong, demi Allah. 30 juz hafal Quran, memperbaiki Al-Fatihah 19 hari, Syekh Ali Jaber. Allah yarham. Apalagi kita. Ini kan bukan nakut-nakutin jadi imam sholat, Pak, bukan. Hanya berusaha mengingatkan diri kita bahwa Al-Fatihah itu penting, rukun sholat, harus diperbaiki, gitu doang. Apalagi yang jadi imam, hati-hati. Itu waqaswatul qalbi. Kemudian yang selanjutnya wahubbud dunya. Wahubbud dunya itu cinta kepada dunia. Ini juga yang Rasulullah khawatirkan akan umatnya. Aku khawatir penyakit umatku nanti di akhir zaman. Apa kata Rasulullah? Wahubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia tetapi takut mati. Nah, kita sekarang kita lihat kondisi masyarakat kita sekarang ini. Coba. Ternyata apa yang Rasulullah omongkan mendekati benar. Walaupun belum semuanya orang begitu, tapi sekarang sudah mendekati benar. Hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Karena semangatnya bekerja lupa ibadah. Azan dia nggak mau berhenti dulu bekerja. Nanti kan masih ada 2 jam lagi masih bisa. Kalau umurnya nyampe 2 jam lagi, kalau enggak berarti kita sudah lalai. Yang orang celaka kan bukan yang meninggalkan sholat, Pak, tapi yang lalai sholat. Itu surat
Al-Maun. Fawailul lil musallin. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya itu kan fawailul lil musallin. Hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Dan dampak yang lain adalah karena terlalu cinta kepada dunia, dia serakah, menghalalkan segala macam cara, sikut kanan sikut kiri, tarik atas injak bawah, yang penting apa yang menjadi tujuannya tercapai. Dia nggak pandang itu yang haram, yang halal, nggak pandang, yang penting dia dapat. Karena orang yang semacam ini yang dikejar hanya sesuatu yang sesaat. Kan kita diingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Diingatkan tuh di akhir, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah kesenangan yang memperdaya. Senang emang Pak kita dapat mobil baru, senang. Dapat rezeki tingkat rumah, senang. Emang bener. Udah di tingkat, apaan lagi nih biar lebih cantik rumah kita. Iya, cari lagi duit, dipercantik lagi rumah kita. Wah, mobil saya bagus nih. Dimodif kayaknya lebih bagus lagi. Dimodif lagi puluhan juta. Kan begitu dunia nggak ada habisnya. Kapan habisnya dunia? Pada saat kita mati, stop, berhenti, blek, udah selesai. Ujung-ujungnya apa? Harta kita banyak, warisan kita banyak, ujung-ujungnya jadi berebutan anak kita. Saya ngomong gini juga sama Pak, ngalamin, keluarga saya juga ada begini. Hartanya banyak sama jadi berebutan. Beda sama ngewarisin ilmu sama anak-anak, beda. Kalau kita mewariskan ilmu kepada anak-anak kita, jangankan hartanya jadi berebutan Pak, nggak ada yang mau ngambil. Aduh, saya mah sedih, katanya orang tua saya meninggal. Udah ambil aja sama kakak, enggak. Udah sama adek aja, adek juga enggak. Ya udah kita wakafkan aja. Tuh orang anak yang soleh kan mau begitu Pak, dikasih ilmu, nggak mau berebutan. Kalau ini mah berebutan. Orang tua aja masih hidup udah minta sertifikatnya. Tuh kalau kita mewariskan ilmu kepada anak kita tuh yang terjadi begitu. Harta peninggalannya nggak mau, malah disedekahkan buat orang lain, tanahnya diwakafkan buat masjid. Peninggalannya ATM-nya isinya uang ratusan juta, nggak mau diambil sepeser pun. Dibuat bangun masjid, dibuat ke yayasan yatim piatu, nggak ada yang mau. Tapi kalau anak kita tidak diberi pemahaman Islam, tidak diberikan ilmu-ilmu kebaikan, ya begitu ujung-ujungnya nanti Pak. Berebutan harta warisan. Ya kita mah capek nyari duit ya kan. Capek memperbaiki rumah, beli lagi rumah yang satu buat si A. Ujung-ujungnya mati kan ditinggal. Siapa yang mau mendoakan kita nanti di alam kubur? Siapa? Kita ibarat yang berenang tenggelam. Wah, timbul lagi, tenggelam lagi, timbul lagi. Butuh doa anak. Makanya ada beberapa orang, kalau saya nggak setuju Pak, ada yang udah putus, nggak bisa, nggak usah di ngajiin, nggak perlu, bid'ah. Kalau saya enggak, demi Allah saya masih baca Al-Fatihah, baca Robbighfirli wali dan seterusnya setiap ba'da sholat fardu. Kenapa saya pengen balas kebaikan kedua orang tua saya, ibu saya, bapak saya. Saya amalkan ini Pak. Saya juga ngasih tahu anak-anak saya nih, San, ntar kalau Abi meninggal tolong bacain doa. Kalau nggak diingetin nggak bakalan bisa Pak, nggak bakalan bisa. Apa yang terjadi abis Allahumma antas salam kita selipin doa Robbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu orang tua kita ibarat diberikan lampu Pak di alam kubur gelap, diberikan salju yang sejuk karena panas azab kubur. Kenapa kita nggak yakin? Karena itu alam gaib, makanya perlu iman gitu loh. Hubud dunia. Wakilatul haya yang selanjutnya yang merusak amal, wakilatul haya.
Orang yang tidak punya rasa malu, kurang rasa malu, tidak punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nggak punya rasa malu. Kalau yang sekarang kan yang terjadi apa di televisi. Bahkan saya ngelihat Pak, ya gimana HP Android sekarang buka dikit iklan TikTok. Begitu, bener nggak? TikToknya juga perempuan pakai bikini, pakai, Masya Allah, ini gimana urusannya gitu kan? Ya nggak diituin, iklan nongol sendiri. Semakin dia membuka aurat, semakin bangga dia Pak. Bahkan yang sekarang TikToknya beda lagi, joget-joget laki-laki, tiba-tiba jadi cewek. Tuh beda lagi tuh, TikTok baru kemarin, Masya Allah kayak begini. Alhamdulillah. Lah mau nggak dilihat gimana, emang begitu HP kita tiap hari perlu. Apalagi sekarang anak-anak, kalau zaman dulu sekolah pakai HP, dapat SP ditegur, anak saya termasuk Pak. Corona wajib pakai HP, aduh, terbalik jadinya. Ini demi Allah anak saya tuh yang pertama dapat surat peringatan gara-gara pakai HP. Itu pun karena saya telepon, nggak angkat, ditegur, kasih, Umi nanti Ihsan dibilangin ya kalau belajar lagi jam pelajaran jangan pakai HP. Dapat surat peringatan. Nggak taunya beberapa corona, wajib pakai HP. Aduh. Itu mah hal yang berbeda sih, hal yang berbeda. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti megang HP Pak. Karena teknologi sekarang ini. Yang kayak begitu, tidak punya rasa malu di hadapan manusia. Di hadapan Allah aja nggak punya malu. Membuka aurat. Naik motor, boncengan, motornya ninja lagi. Punggungnya kelihatan, banyak sekarang tuh anak muda. Apa enggak ini celana udah bener mahal, dibolong-bolongin, aduh macam-macam aja, celana jeans mahal dibolong-bolongin, macam-macam lah, tidak punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu, tidak punya rasa malu berbuat dosa, malah bangga, gengsi, cemen loh, gitu aja takut, gitu. Malah ke masjid dicengin, malu dia nggak mau ke masjid, terbalik, so alim lo begitu doang, pakai sarung lo ke masjid, kan begitu. Nggak jadi ke masjid. Ini mah bener Pak, tuh anak saya tuh, lu mah so alim san, sholat gini aja ke musola lu mah, gitu. Dicengin mulu Bi, ya biarin aja udah lanjut aja. Bahkan suatu saat pernah berantem, yang ngasih tahu tetangga, Bi Ihsan mau berantem, wah saya panggil, San kenapa berantem? Enggak Bi, orang aku ngajak sholat isya, dia malah nyolot, malah ngajak berantem. Ya udah aku emosi tuh, diajak sholat isya aja ngajak berantem Pak. Aduh, zaman sekarang ini anak, demi Allah Pak, itu anak saya panggil. Saya bilang nggak usah San, dah biarin, yang penting Ihsan nggak usah ngajak-ngajak lah. Tiap lewat gardu itu diledekin mulu. Lu mah sok alim San, gitu kan. Itu anak zaman sekarang Pak tuh. Ujiannya berat. Akhirnya apa? Dia demennya nongkrong-nongkrong biasa, genjerang-genjereng nggak puguh gitu kan. Nah mungkin juga berlaku nih sama anak-anak bapak juga, diingetin gitu maksud saya. Wakilatul haya, tidak punya rasa malu, malah berbuat dosa bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadzalimu layan tahi, berbuat zalim yang tidak pernah berhenti. Mataharinya makin terang aja nih. Satu lagi deh Pak ya, satu lagi. Wadzalimu layan tahi, berbuat zalim tidak pernah berhenti. Zalimnya terus menerus, nggak inget. Waktu terus berjalan, detik jadi menit, menit jadi jam, jam jadi hari, hari jadi bulan, minggu, minggu jadi bulan, bulan jadi tahun, tahun terus bergulir, umur kita nambah, jatahnya kurang. Berbuat zalim terus, tidak ingat. Kalau saya tiap tausiah memberikan contoh sederhana aja Pak, nggak usah jauh-jauh lah, zalim sama orang lain, zalim sama diri sendiri. Sebetulnya kalau pada malam hari kita ngantuk itu, kita harusnya memberikan hak kepada tubuh kita, suruh tidur Pak. Ini mata kita suruh tidur, ngantuk. Itu indikator bahwa kita disuruh memberikan hak mata kita untuk istirahat tidur.
Oh badan lemas, udah tidur pada malam hari. Maksain begadang, kenapa? Ini Real Madrid nih, El Clasico. Ini mah contoh Pak, saya mah nggak mau nyontoin yang gede-gede, yang sederhana aja. El Clasico, kenapa jam 2 nih, demen nih. Ah kalau tidur bablas nih, pantengin iya terus. Saya pernah, kalau saya mah penelitian sendiri nih Pak, berulang-ulang saya praktekkan ternyata benar. Jadi godaan setan itu ternyata kita mulai ngantuk sampai sekitar jam 11-an lah. Atau jam 10, berbeda-beda. Pokoknya antara jam 10 jam 11 ngantuk. Tetapi kalau kita paksain melek, tiba-tiba jam 11 ke atas seger lagi, mau tidur susah. Coba silakan dicoba. Takutnya saya salah kalau saya praktekin di sendiri. Tiba-tiba seger, pokoknya dari jam 11 ke atas, jam 12, jam 1, jam 2, mulai ngantuk lagi mendekati azan subuh. Besoknya coba lagi, begitu lagi. Oh ternyata benar. Oh berarti inilah godaan setan. Kenapa? Ngantuknya pas mau azan subuh. Padahal ini pahalanya luar biasa. Kita tidur nggak jadi sholat subuh berjamaah. Tuh di situ ambil hikmahnya. Aturan kita memberikan hak kepada fisik kita, jasmani kita. Jangan berbuat zolim, ngantuk dia, lemah badannya. Tidur dipaksain. Tidur-tidurin subuh, zolim. Zolim terhadap jasad kita, zolim terhadap amal-amal kita, rusak semua. Atau contoh sederhana Pak, ini contoh ya. Ada beberapa tablik akbar yang acaranya sampai jam 2 malam. Kenapa? Karena 3 ustadz besar diundang. Ustadz pertama habis isya diselingin. Ustadz kedua udah mulai agak malaman dikit. Ustadz ketiga sampai jam 2 malam. Saya juga pernah dengerin tausiah di Al-Huda sampai jam 2 malam Pak situ. Apa yang terjadi? Jamaahnya banyak yang bablas sholat subuh gara-gara pulang tablik akbar. Lah kan malah yang benernya malah jadi salah Pak gitu. Itu contoh zolim kita sama diri sendiri. Nah, itu mah kan nggak wajib. Nggak datang tablik akbar juga nggak dosa, ya kan? Tapi subuhnya lewat dosa gitu loh. Nah itu contoh sederhana analoginya. Saya nggak mau berat-berat lah ngasih contoh. Nah jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, menyadarkan diri kita agar kita semakin sadar, memperbaiki diri setiap hari lebih baik dari yang kemarin, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita dan memberikan hidayah kepada diri kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.